Jadi memang kita menjaga rasanya itu tetap Makassarnya asli itu Pak. Jadi saya membawa koki yang dari restoran mama saya bawa ke sini. Ikan sukang. Ikan sukang itu ya dari perairan Laut Sulawesi. Oh, jauh banget. Ya, jadi di Jakarta nggak akan ditemukan itu ikan itu di pasar dimanapun. Ya. Dan kami cara bakarnya juga beda. Oh, kami bakarnya tuh nggak kering Pak, tapi mateng. Nyamanna. Jumpa lagi di liputan kuliner Ayu Serpong. Bagi warga Tangerang asal Sulsel tidak perlu pulang kampung untuk menikmati makanan daerah. Semuanya tersedia di Rumah Makan Ujung Pandang. Rumah Makan Ujung Pandang terletak di jantung bisnis BSD City. Makanan apa saja yang disajikan Rumah Makan Ujung Pandang? Sejak kapan berada di BSD? Sekarang kita langsung saja berbincang-bincang dengan owner dari Rumah Makan Ujung Pandang bernama Vivi Limoa. Sekarang sudah ada di samping kiri saya. Apa kabar, Bu Vivi? Kabar baik, Pak. Wah, ini luar biasa. Ini Bu Vivi ini sukses membawa makanan Makassar ke BSD. Ya, begitu. Nah, ini gimana ceritanya kok Anda bisa membawa makanan khas Makassar di BSD? Iya, kami datang ke BSD ini tahun 2010. 2010. 12 tahun 12 tahun yang lalu, Pak. Nggak berasa sih. Iya. Oke. Kami pertama kali mencari tempat itu waktu mau mulai berusaha di Jakarta itu. Nah, kami mencari ada 3 lokasi sih. Ada 3 Jakarta lokasi. Pusat, ada ke Bintaro juga. Oh, sempat ke Bintaro. Ya, terus terakhir ke BSD. Ke BSD. Dan ada yang kasih tahu juga, kenapa nggak di BSD? Di BSD kota yang lagi berkembang. 12 tahun yang lalu itu ya, Betul, 12 tahun yang lalu. Dan di sini di BSD waktu itu belum ada ikan bakar khas Makassar. Khas Makassar, ya. Jadi kami akhirnya memutuskan memilih di BSD. Di BSD. 2010 waktu itu, Pak. Nah, kabarnya waktu masuk di ini pas di wilayah ini ya, di toko sekarang ini atau sebelumnya belum, di tempat lain? enggak. Memang kita buka langsung di sini. Langsung di sini. Iya. Nah, ketemu jodohnya langsung di ruko ini. Dengar-dengar waktu Anda buka di sini ini masih sepi banget gitu. Masih sepi, ruko di sini sih masih sepi sih menurut security di sini. Iya. Puji Tuhan sih rumah makan kami yang membuat ruko di sini itu jadi ramai juga. Wah, ini BSD ini ikut meramaikan awal ya. Sekarang kan begitu ramai sekarang ini BSD. Bahkan kalau orang cari kuliner, ayo ke Serpong. Ya, betul. Salah satunya Rumah Makan Ujung Pandang. Ya. Tapi ngomong-ngomong, ini bisa diceritakan restoran ini sejak kapan hadir di tengah masyarakat? Lalu kenapa dinamai Ujung Pandang? Asal mulanya sih Rumah makan kami ini berdiri ya dari orang tua saya ya Pak, tahun 1979. Itu waktu saya baru lahir. Nah, orang tua saya, mama saya terutama yang memang hobi masak. Jadi dia merintis membuka Rumah Makan Ujung Pandang itu di Makassar dulu. Di Makassar. Ya, pertama kalinya tahun 79 itu di Makassar. Nah, kami akhirnya setelah meranjak besar gini ya, udah nikah akhirnya memutuskan mencoba buka cabang gitu. Buka cabang. Ya, buka cabang ke Jakarta. Nah, cabang pertama itu ada di Gandaria. Jakarta Selatan. Itu kakak saya. Oh, itu kakak yang di Gandaria. Iya. Dan dia berhasil akhirnya mengajak saya untuk ekspansi ke Jakarta juga, Pak. Ya. Nah, kakak itu yang waktu itu yang menemani saya cari tempat. Akhirnya ketemu di BSD, kami buka di BSD yang cabang kedua ini. Cabang kedua. Betul. Yang terus cabang ketiga kakak saya buka lagi, saya kebetulan banyak saudara, Pak. Jadi kami beberapa saudara yang buka restoran. Jadi yang ketiga di Pengayoman, Makassar, Panakukang. Iya, di Panakukang, Pak. Tapi yang pertama itu kan masih operasional sampai sekarang? Masih. Di Gandaria masih. Enggak, yang di Makassar yang didirikan Ibu. Oh, masih. Pusatnya masih, Pak. Masih. Orang tua masih ini aktif. juga aktif.
Padahal mama saya udah 73 tahun. Iya. Tapi dia masih ini. Kebetulan papa saya sudah almarhum sih Pak. Iya. Ya, jadi mama saya memang superwoman. Ini ketika dibuka cabang ini kan harus standar yang pertama kan rasanya. Betul. Itu. Jadi memang kita menjaga rasanya Iya. itu tetap Makassarnya asli itu Pak. Iya. Jadi saya membawa koki yang dari restoran mama saya bawa ke sini. Oh, udah disekolahkan di Ya, restoran jadi Mama sudah dulu. dilatih di Makassar. Iya, Terus iya. kami ajak ke sini, Iya. bantu saya untuk buka pertama kali di sini Pak. Jadi memang bukan sembarang koki, Koki, ya. ya, Jadi betul. makanya rasanya Jadi itu tangannya memang tangan orang Makassar. tapi di kawasan BSD ini kan termasuk booming restoran-restoran. Nah, Anda membawa nama khas ini, gimana ya strategi Anda melayarkan ini restoran Anda? Ya itu, kita tetap dengan ciri khasnya Ciri kita khasnya, Pak. ya. Dengan penyajian sambel-sambel yang otentik Makassarnya itu Pak. Iya, jadi mempertahankan rasa Rasanya, Makassarnya. betul. Artinya, kalaupun banyak yang bertumbuh, tidak bersentuhan. Tidak, iya, beda Pak. Tetap beda Pak. Tetap Jadi beda, kami, ya puji Tuhan sih masih khas gitu loh. Iya, dan itu yang dicari. Iya. sih. Dan apalagi sekarang makanan Makassar itu sepertinya masuk di berbagai masyarakat, nggak ada Iya. masalah ya. Apalagi ikan bakar Ikan gitu bakar. Dan memang sambel-sambel kita itu kan menarik gitu loh Pak. Saya mau tanya, menu-menu yang Anda tawarkan dan menu andalanya apa saja di rumah? Kita terutama sih ikan bakar ya. Ikan bakar, ya. banyak Ikan jenis. bakar saja itu banyak jenis. Iya. Apa aja itu? Ikan sukang ada bandeng, Bandeng, baronang, kaneke, Kaneke. ikan kue yang biasa dikenal kalau di Makassar cepa. Cepa. Ya. Kalau yang Ikan agak kapu. segi empat itu? Ikan kudu-kudu. Ikan Nah, kudu-kudu. itu salah satu best seller kami, Pak. Dengan ikan yang mana tadi? Ikan yang- sukang. Ikan sukang. Ikan sukang itu ya dari perairan Laut Sulawesi. Oh, jauh banget. Ya, jadi di Jakarta nggak akan ditemukan itu ikan itu di pasar dimanapun. Ya, jadi disuplai langsung dari Makassar. Betul, disuplai Pak, dan dikirim dari sana. Jenis ikan itu? Ikan itu aja, kudu-kudu sama sukang. Kudu-kudu dan Sama sukang. sukang. Dan itu salah satu favorit kita di antara di sini. ikan bakar. Iya, paling laku. Kan saya lihat ada juga ikan bakar bandeng ya. Ada, bandengnya kita cabut duri. Tapi udah dari Jawa ya. Iya, itu kalau bandeng sih kita tidak dari Makassar. Tidak Makassar. Iya. Dan itu menurut saya sudah banyak yang. Sudah banyak. Sudah banyak. Sudah banyak. Kalau bandeng, kenapa cabut duri? Karena orang sini nggak mau repot ya. Nggak suka ini, tulang-tulangnya banyak. Kalau saya istilahkan itu kalau makan ikan bandeng itu harus kerja bakti. Betul. Tapi kalau orang Batangan Makassar sebetulnya suka Pak. terbiasa gitu. Iya. Saya malah kalau saya pribadi, saya Iya. carinya ikan yang bandeng ada tulang. Mana tulang. Nah. Dan saya lihat kalau di sini kan dibelah ya. Ada kalau, seninya. Kalau di Makassar bulat-bulat Ya, gitu. Ya mungkin dibelah karena supaya nggak terlalu lama sih Pak. Oke, untuk bakar. Ya. Terus menu apa lagi selain ikan bakar? Kita ada bandeng Palumara, itu juga salah Palumara. satu yang paling laku. Nah, itu khas. Itu khas orang Bugis Makassar itu. Makassar, Ya. Katanya kalau di Bugis Makassar tuh wajib di rumah-rumah tuh. Iya betul. Saya juga kalau di rumah hampir tiap minggu bisa ada masakan itu Pak. Iya. Tapi orang luar Rasanya seger. menyebutnya itu sop ikan. Sop ikan, Sop cuma ikan. kan kita namanya bandeng Palumara. Palumara. Betul. Tapi memang harus dari ikan bandeng atau ikan lain juga bisa. Ikan lain enak juga Pak, cuman tetap bandeng paling tetap enak bandeng lah. paling Iya. enak. Ini dengar-dengar dari mie ini Nih, juga. kita ada mie goreng kering. Mie goreng kering. Iya, dia kayak ifumi. Iya. Tapi mie-nya halus, kecil garing. Kecil garing. Itu disiram dengan kuah kental gitu, Pak. Dan ada itu sayurnya, ada. dan itu menjadi penganan khas kalau ke Makassar. Betul. Itu banyak dicari juga Pokoknya itu, Pak. dicari kalau Anda ke Makassar belum makan mie goreng Iya. kering itu belum nyampe ke Makassar. Betul. Nah, satu lagi yang sering dicari kalau orang ke Makassar. Nasi goreng merah. Nasi goreng merah. Kalau kita lihat sederhana aja, tapi kenapa dia menjadi khas? Khas karena warnanya itu, Pak. Kadang tamu Iya. yang belum mengenal nasi goreng merah sampai bertanya, itu merahnya dari apa? Merahnya dari Nah, kami jawabnya ya,
merahnya itu dari sos tomat. Sos tomatnya itu diimpor juga dari Makassar. Diimpor. Jadi nggak bisa sembarang saus tomat. Betul. Kan banyak jenis saus tomat tuh. Kalau kita ke supermarket banyak sekali. Tidak bisa, Tidak beda bisa, Pak, beda rasanya. beda Jadi memang rasanya. khusus pakai saus tomat itu harus yang dari Makassar itu Pak. Ada pabriknya juga di sana mereka. Jadi khusus yang membuat saus tomat itu Pak. Iya, Jadi itu. kami juga nggak ngerti bisa buat saus tomatnya kan, kita harus Iya, beli juga. Harus beli juga. Nah itu memang salah satu khas juga nasi gorengnya. Kenapa merah ya? Memang di Makassar itu nasi gorengnya merah ya. Kalau pengunjung rindu makan bakso Makassar, Kita ada juga nyunyang. nyunyang kan? Nyunyang, Nah, ya. bakso kuah itu Pak, kuah bakso sapi. Bakso sapi. Iya, halal kok. Nah, iya. Ya ini kan khas banget itu Iya. nyunyang. Nyunyang. Tapi itu bahan-bahannya harus didatangkan dari Makassar juga atau sudah Kebetulan bisa juga memang karena saya nggak bikin baksonya ya, jadi saya datangkan juga bahan-bahannya dari Wah, sana. memang barang-barangnya diimpor langsung Iya. dari Makassar. Jadi kami kirim sekalian ikan, apa gitu semua. Menarik ini. Ada otak-otak bakar, Nah, otak-otak kalau di juga sini kan kelihatannya secul. kecil. kecil. Kalau otak-otak Apa, Be? Makassar kan besar Besar. dan penyajiannya bukan dengan saus kacang. Kalau kami dengan sambal petis. Sambal petis, Iya. petis khas Makassar. Iya. Soalnya kalau bicara sambal Petis petis, itu Jawa juga, ada ya khas Makassar. betul. Tapi kalau petis Makassar juga ada. Ikan bakar tuh seenak apapun, segurih apapun, kalau tidak dibarengi dengan sambal. Sambal. Tadi Mbak Pipi sudah menyebut ada 4 jenis sambalnya. Sambal. Ya. Kita tonjolkan juga memang dari sambelnya ini Pak. Yang membuat kami juga beda dengan restoran lain, seafood ikan bakar lain ya, karena sambelnya kami ini yang membedakan. Jadi kami sajikan itu 4 macam. Oke. Dan 4 macam itu harus diracik. Harus diracik. Ya, Oh, jadi biar tambah nikmat. sambal itu masing-masing ada, tapi Diracik, patennya ya. diracik. Diracik lagi, jadi diracik. makannya itu memang dicampur. Gitu. Oh gitu ya. Jadi itu ada. Kalau nggak mau pedas, jangan dibanyakin ya sambal itu gitu. Ya memang kelihatannya agak beda dengan ikan bakar dari Makassar dengan yang ada di beberapa tempat. Kalau di Makassar itu kan ikannya nggak dibumbuin ya, Ya. polos aja. Polos. Tapi kemudian sambalnya, itu yang membuat tambah enak gitu Pak. Oke. Kami orang Makassar memang nggak suka ini kan ikan yang terlalu dibakar kering. Atau bumbunya lebih terasa Ya, bumbunya betul. Jadi daripada ikannya. kesegaran ikannya itu hilang gitu Hilang. Pak. Ya. Nah ini yang dipertahankan dari Betul. Makassar. Dan kami cara bakarnya juga beda. Oh, Kami ada. bakarnya tuh nggak kering Pak, tapi mateng. Nah, Nah kenapa itu yang membuat kami juga Tapi itu menonjol itu di situ? rahasianya rumah Ya, makan. mateng tapi nggak kering. Nggak kering, ya betul. Seringkali kita makan ikan bakar, ikannya bagus, tapi rasanya Terlalu kering, bakarnya jadi freshnya itu apa? Kesegaran ikannya tuh nggak, manisnya tuh loh Pak nggak Itu- dapat. Itu pakai alat nggak? Enggak sih Pak, cuman ada tekniknya. Kira ada Ada alatnya, tekniknya ada buat tekniknya. bakarnya itu Pak. Ini bicara soal makanannya ini kita langsung tergoda ini baru dengar, belum lihat barangnya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Di sesi kedua nanti kita akan membahas masakan andalan dari rumah makan Ujung Pandang. Pemirsa, kita tadi sudah membahas menu andalan dari rumah makan Makassar. Nah, sekarang kita mau lihat seperti apa wujudnya. Ya enggak, Mbak Pipi? Ya, mari Pak. Kita kayaknya ikan bakar dulu nih. Iya, Aku boleh. penasaran dengan ikan bakar. Ayo Tasya. Mbak Tasya, oh Mbak Tasya. Wah, ini Mbak Tasya nih. Ini apa ini? Oh, sambalnya dulu ya. Sambalnya. Sambelnya kita ada 4 macam ini. 4 macam. Terus Ini sambal buat nasi goreng. Ini tadi acar labu. Tadi ini ada yang belum disebutkan tadi nih. Ah, ini Ini acar apa labu. nih? Acar labu siam Pak. Labu siam. Pengganti mangga. Oh. Cuman ada di sini Pak ini. Di tempat lain nggak ada. Nah ini yang maksud saya kreasi ya. Iya, kreasi dari Karena- saya sendiri sih Pak. Karena mangga muda tidak Kadang setiap susah, saat. jadi saya gantikan dengan acar labu. Tapi banyak yang suka. ya. Banyak Pak, banyak banget yang suka. Kadang-kadang ada katanya yang minta nambah. Iya, betul. Padahal ini isinya apa nih? Acar labu Pak, jadi Acar labu. dari labu siam baby yang kecil. Nah, ini Pak, ikan bakar sukang. Ikan bakar sukang nih. Iya.
Oh, yang dari Laut Sulawesi nih, memang Pak. agak beda modelnya ya. Iya, kepalanya besar. Kepalanya besar. Dia tulangnya memang besar, Pak, tapi dia nggak punya duri halus. Ini paling banyak peminatnya tadi ini. Dari Laut Sulawesi. Jauh banget. Iya, kita datangkan dari Makassar ini, Dari Pak. Makassar, Iya, ya, betul. oke. Nah, saya mau buktikan nih. Ya, Tadi silakan Bapak coba. Bagaimana? Coba kita ini. Nah, tapi sebelum saya coba ini, aku mau tahu dulu sambalnya Sambal, nih. oke. Nah, Saya bantu. katanya harus Diracik, Pak. diracik. Seperti apa, Mbak? Nah, Coba. untuk racik yang sambal rica jangan. Sambal Ini rica. biasa buat olesan sambal rica. Olesan, iya. Yang buat racik yang ini. Tomat hijau, Oh, ada tomat hijau. hijaunya Oke. sama kemangi. Nah, kemangi. Nah, Sip. terus kita tambahkan sambal Ini apa? petis. Oh, Sambal petis. petis Makassar ini yang saya Makassar. bilang, Pak. Beda sama petis Jawa. Oh, kalau petis Jawa kan lebih Hitam. coklat, ya, lebih hitam. Iya, betul. Kalau agak ini lebih coklat. Nah, ini untuk yang suka pedas ini dibanyakin. Oke. Kalau nggak suka pedas, Coba Bapak suka sedang aja. sedang aja. Oke, ini jangan banyak kalau gitu, Banyak. Pak. Nah. Soalnya ini yang membuat pedasnya. Nah, kita aduk. Aduk. Ya. Nah, kalau misalnya mau gantinya mangga ini bisa nih, Pak. Pakai ini. Oh, Acar labu. Oh, acar labu. Ya, ya. Jadi dia mengganti mangga. Asam-asam garing gitu, Pak. Ya, oke. Nah, seperti ini, Pak. Ya, ya. Silakan, Pak. Wah, ini pemirsa, kita akan buktikan ini ikan sukan ini. Nah, kita coba. Ini bakarnya, iya betul tadi Mbak Vivi bilang, matang, tapi tidak kering. Nah itu, tapi itu rahasianya ya. Ya. Saya kira tadi ini pakai timer gitu, misalnya kita bakar pas Tidak menit sih, ini kesekian, pakai feeling aja, Pak. aja. Pakai feeling. Karena kokinya dari Iya, Makassar. betul. Oke, ini langsung kita ini ya. Boleh, Pak, silakan. Agak beda dengan baronang. Baronang gurih, tapi ini juga lebih gurih ya. Iya. Ini apa ya, Pak, tekstur ikan dagingnya tuh nggak hancur. Nah, ini enak banget ini. Ya, ini patut dicoba pemirsa. Nyamanna. Ya itu tadi pemirsa, ya, ikan kita sudah coba. Kalau kesini sambalnya memang ada 4. Sebaiknya dicampur, itu tata keramanya seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau makan satu-satu juga nggak masalah. Boleh. Tapi rekomendasinya adalah dicampur. Iya. Nah, kita akan coba makanan yang kedua. Iya, boleh. Itu Mas ya, palu bandeng mara. Palu mara. Nah, sebelum kita coba ini Mbak Vivi, ini bandengnya nggak ada tulang sudah, Pak. Udah cabut duri. Udah cabut duri. Iya. Tapi kan asalnya ya sudah bisa didapat di sini ya. Bandeng umum ya. Wah, udah banyak Bandeng sih. umum, Iya. banyak sih. Yang Jadi pasti kami nggak perlu datangkan langsung dari Makassar. ini kelihatannya bandengnya kok besar-besar ya? Iya, bandengnya gemuk ini, Pak. Lemaknya tebal banget tuh. Kita jualnya 1 ekor. Oh, ukurannya 1 ekor, nanti dipotong-potong, Pak. Jadi bisa Dipotong, iya, kalau keluarga Betul, bisa berbagi. berbagi. Bagi yang suka pedas, Pedas ya boleh boleh dipenyet gitu, Pak. dipenyet gini. Heeh. Ini khas dari Dicampur di kuahnya juga. pemirsa, kita coba. Enak banget. Seger, Dan asam. jangan khawatir makan bandeng tanpa duri. Ini nggak ada tulang, jadi udah tinggal makan aja, Pak. Nyamanna. Ini dia. Nasi goreng merah. Wah, ini memang sangat istimewa ini. Ada Ada udangnya. udang, ayam, bakso, telur. Ini enggak sah kalau nggak dicoba. Coba, Pak. Harus coba. Oh, Jangan coba. lupa, Pak, harus pakai jeruk nipis sama sambelnya. Ini kayaknya Orang Makassar kan sukanya asam-asam pedas, Pak. asam pedas, Iya. betul. Kalau yang Jawa Tengah yang manis, kita Makassarnya enggak ya. Iya. Pemirsa, ini giliran nasi merah kita coba. Kita buktikan bagaimana rasa tomat merah asal Makassar. Enak. Enak. Nyamanna. Nyamanna.
pemirsa, ini dessertnya ini pisang hijau. Iya, es pisang hijau. Ini dessertnya orang Makassar. Ini udah dipotong-potong ya Mbak? Iya. Ini kan makanan sudah menasional. Iya, betul. Tetapi kadang-kadang aneh menurut saya. Kulitnya itu dari apa ya? Bukan seperti ini. Dadar. Dadar. Nah, itu bukan asli itu, Pak. Oh, bukan Itu bukan asli. Kalau asli bukan dadar. Bukan dadar. Jadi memang ini. seperti ini, Jadi Pak. adonannya. Adonannya kami harus membuat halus dan dibentuk. Lalu kemudian yang merah ini apa? Sirupnya. Sirup. Sirup juga dari sana, Pak. Sirup apa Sirup itu? pisang Ambon. Pisang Ambon. Rasa pisang Ambon. Aku tahu kalau itu. Pasti mereknya DHT. Iya, betul. Gak apa-apa, gue sebut merek aja nggak apa-apa. Ini karena sudah generik banget. Betul. Bahkan menjadi Itu oleh-oleh. Betul. Ya. Itu juga salah satu khasnya itu Makassar. Yang putih kan pakai apa sih? Sumsum. Bubur itu sumsum. bubur sumsum dari santan kan, Pak? Nah, santan. Santan kelapa, iya. Jadi sebenarnya sangat praktis ya. Tapi rasanya itu. Iya, betul. Kami ada jajanan Jalan Kote, Kote. ada panada, Oke. ada apa itu? Gogos. Gogos. Nah, ada itu yang- buras. Itu kan beda dengan gogos dengan lemper kan. Betul. Orang di sini lemper ya. Lemper sini kan isinya ayam. Kalau Ayam. kami isinya ikan, Pak. Ikan dan itu dibakar. Dibakar, kan? jadi harum wangi. Ada buras. Buras kan salah satu juga, Pak. Iya, khas Itu khas Makassar juga. itu dia. Berarti udah benar Menyajikan. tadi pernyataan saya ya. Warga Tangerang asal Sulsel nggak usah pulang kampung. Iya. Cukup ke rumah makan. Di BSD, Pak. Di BSD. Nah, dari sisi harga. Iya. Untuk harga sih kami berusaha untuk bisa terjangkau aja sih, Pak. Ya, kami berusaha untuk tidak mahal, tapi apa ya? Daya Ya, tahan. kualitasnya kami bisa jaga Kualitas. juga. Ya. Kita mengalami pandemi selama 2 tahun ya. Sekarang kan sudah melandai. Landai. Nah, tentu ada dampaknya juga ke rumah makan. Bisa diceritakan? Jelas pasti ya, Pak ya. Pandemi bagi semua orang sih kena dampaknya, Pak. Terutama kami juga restoran sih. Tapi ya itu kami tetap menjanjikan dengan cara take away. Tamu pesan melalui WhatsApp, nanti mereka transfer, Yes. terus nanti diambilnya pakai Gojek. Tamu yang pesan Gojeknya ambil ke sini. Oh, begitu. Ya. Jadi sangat terbantu. Terbantu. Jadi orang tetap bisa makan ikan bakar di rumah gitu. Dan kalau lagi ramai, ini bos langsung turun Turun tangan. tangan juga, Pak. Turun tangan gitu? melayani saya. Layani. Mengorder, antar makanan semua Antar saya makanan, jalanin. jadi, Nah, iya. Tamu lebih puas sih, Pak. Lebih puas. Iya. Kalau Apalagi- kami owner ikut melayani gitu, mereka juga senang tamu-tamu. Apalagi kalau tamunya mau komplain, langsung sama bos. Iya, betul. Tapi syukurlah karena ini kan Pak komplain pasti tetap iya. ada sama. Justru tidak normal kalau Iya, tidak ada. betul. Itu justru jadi masukan, Pak, buat kami, Pak. betul, itu menunjukkan sebuah koreksi. Iya. Kalau istilahnya kalau benar terus juga dipertanyakan. Karena ada salah-salah sedikit tuh masukannya. Bahkan Buat itu yang masukan, dibutuhkan ya. Untuk jadi lebih baik Lebih baik. ke depannya. Oke, Mbak Pipi, ini terima kasih sudah memberi kesempatan kepada iNews Serpong untuk Sama-sama. mencicipi menu-menu andalan dari Rumah Makan Ujung Pandang. Ya, sama-sama. Nah, bagi pemirsa, ini sebuah rekomendasi, rasa Makassarnya betul-betul terasa. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya ingin mengajak kepada pemirsa, bagi yang berminat memiliki produk Tupperware seperti yang ada di sini, silahkan di-subscribe podcast ini. Bukti subscribe bawa ke Tupperware Gading Serpong. Anda akan mendapat potongan harga khusus. Itulah tadi bincang-bincang kami dengan owner Rumah Makan Ujung Pandang, Mbak Vivi. 12 tahun yang lalu dia membuka resto di sini di saat wilayah masih sepi. Tapi sekarang luar biasa, tiba-tiba dia berada di tengah kawasan bisnis BSD. Nah, pemirsa,
atau warga Tangerang asal Sulsel, silahkan. Ini tempatnya buka tiap hari. Tapi ada catatan, jam 3 sampai jam 5 sampai sore. Jam berapa? Jam 3 sampai jam 5, setiap Jam 5. Senin sampai Sabtu. Istirahat. Ya, istirahat. Jadi Kalau hari Minggu tanggal merah buka full. Buka dari pagi sampai malam. Okay. Jadi tidak ada libur ya? Iya, tidak ada hari libur. Cuma jedanya di jam istirahat itu Pak, yang Tapi sore. kalau hari Minggu? Hari Minggu kita buka full. Buka full. Iya. Ya, jadi itu tadi pemirsa. Silahkan dan wilayahnya mudah dijangkau. Podcast kali ini cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi di podcast lainnya. Rumah Makan Ujung Pandang. Nyaman nah.